Ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan termodinamika. Contoh soal termodinamika. Yang pertama yaitu ini. Gas ideal bervolume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dipanaskan dalam keadaan tekanan konstan. Nah, ini tekanan konstan 2 atm sampai 227 derajat Celcius. Jika 1 atm itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, maka berapakah kerja yang dilakukan gas? Jadi yang ditanyakan adalah kerja atau usaha. Ini gas ideal, ada volumenya, ya, dan ada suhunya juga, terus ada tekanan juga. Jadi yang pertama diketahuinya yaitu volume V1. Nah, V1 ini 2 liter. Ya, 2 liter kita ubah menjadi meter kubik. Jadi liter ini diubah menjadi meter kubik. Jadi liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi makanya tuh naik. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi pangkat 3 naik 1 tangga adalah dibagi 1000. Kemudian suhu pada kondisi awal adalah 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius ini itu akan diubah menjadi suhu mutlak, yaitu dalam suhu Kelvin. Jadi ditambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian ada tekanan, ini tekanannya konstan, jadi P1 sama dengan P2. 2 atm ini kita akan berubah ke S satuannya Pascal, ya, jadi 2 kali 10 pangkat 5, karena 1 atm itu 10 pangkat 5 Pascal. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. T2-nya juga sama, 227 derajat Celcius diubah ke Kelvin, jadi 500 Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah usaha W. Jadi langsung saja dimasukkan ke rumus. Karena ini tekanan tetap, jadi tekanan tetap itu namanya isobarik. Jadi rumus usahanya adalah, jadi ini tekanan tetap atau isobaris. Jadi rumus usahanya sama dengan W sama dengan P dikali volume 2 dikurangi V1. Jadi V1-nya sudah ada, sedangkan volume 2-nya nggak ada. Nah, kita cari dulu volume yang keduanya dengan perbandingan ini. Karena P-nya tetap, ini P-nya tidak dimasukkan ke sini. Biasanya kan ada PV per T. PV per T ini adalah hukum Boyle dan gaya rusak. Jadi PV per T. Nah, P-nya karena P-nya tetap konstan, jadi tidak dimasukkan ke sini. Jadi ada V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, dimasukkan, jadi akan didapatkan V1-nya 2 kali 10 pangkat min 3, T1-nya 300, V2-nya kita cari, T2-nya 500. Dari 500 ini tinggal kali silang atau pindah ke sini. Jadi yang akan didapatkan V2-nya adalah 10 per 3 atau 3,33 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, maka kalau sudah dapat V2-nya, kita masukkan ke rumus awal ini. Jadi maka didapatkan usahanya sebesar adalah, jadi dimasukkan saja P-nya 2 kali 10 pangkat 5, V2-nya ini, dan V1-nya adalah 2, yang seperti yang diketahui tadi. Jadi langsung kita dapatkan adalah 2,66 kali 10 pangkat 2 Joule. Ini usaha pada saat isobarik. Nah, contoh yang kedua, 8 mol gas ideal dipanaskan pada tekanan tetap. Jadi masih isobarik, ini tekanan tetap sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kubik. Ini usaha tekanannya. Sehingga volumenya berubah dari 0,01 meter kubik, ini volume V1, menjadi 0,1 meter kubik, ini volume V2-nya. Jika gas mengalami perubahan energi dalam, nah ini perubahan energi dalamnya adalah 1500 Joule, berapakah kalor yang diterima gas tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah kalor atau Q-nya. Kita data dulu diketahuinya, ada tekanan, ada molnya 8, terus tekanan V1, V2, delta U-nya 1500. Yang ditanyakan adalah Q-nya atau jumlah kalornya. Jadi jawab, nah rumus jumlah kalor, ini rumus jumlah kalornya nih, adalah delta U plus W. Delta U-nya sudah ada, sedangkan W-nya atau usahanya belum ada. Kita cari usahanya dulu. Usahanya sama, jadi isobarik, makanya rumus P sama dengan P dikali V2 min
V1. P-nya sudah ada, V2 dan V1-nya juga sudah ada, tinggal dimasukkan angkanya. Maka akan didapatkan usahanya itu adalah 4 kali 10 pangkat 3 atau 4000 joule. Maka akan dapat Q-nya. Jadi Q-nya delta U-nya 1500 dan usahanya adalah 4000. Jadi dijumlahkan jumlah kalornya sama dengan 5500 joule. Itu untuk mencari jumlah kalor, jadi rumusnya delta U plus W. Kemudian yang selanjutnya, contoh yang ketiga adalah gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan dalam diagram PV berikut ini. Jadi ini diagram PV, ada siklusnya A, B, C. Jadi hitunglah usaha yang terjadi pada siklus di atas. Jadi usaha yang terjadi pada siklus A, B, C. Nah ini P-nya itu dari 2 menjadi 4, sedangkan volumenya dari 3 menjadi 6. Jadi diketahuinya seperti ini. Jadi dari grafik dapat diperoleh. Nah grafiknya ini. Jadi P1-nya 2. Nah ini 2. Dilihat dari sini ada pangkat 5, 10 pangkat 5. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian P2-nya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volume V1-nya 3. Ini 3 kali 10 pangkat 5, 3 meter, 3 meter kubik, 3 kali 10 pangkat 3. V1-nya sama dengan 3 meter kubik, dan V2-nya adalah 6 meter kubik. Yang ditanyakan adalah proses usahanya, usaha ABC berapa. Nah, usaha ABC ini terdiri dari 2 proses, yaitu proses AB dan BC. Maka usaha ABC ini adalah usaha AB ditambah usaha BC. Jadi WAB tambah WBC. WAB-nya kita hitung dulu. Nah, WAB-nya 0. Jadi WAB ini 0 karena dia merupakan usahanya adalah ini prosesnya adalah proses isokorik. Jadi isokorik ini volumenya tetap. Maka usahanya juga 0, WAB ini 0. Kemudian kita hitung yang WBC. WBC ini garisnya BC, garis mendatar. Nah, ini sama aja dengan luas persegi panjang. Maksud luas persegi panjang adalah dari sini persegi panjangnya nih. Dari bawah ini 3, jadi dari volume 3 terus ke sini. Panjang ini, kemudian lebarnya ini. Jadi ini persegi panjangnya. Jadi persegi panjangnya ini. Jadi luas persegi panjang. Nah, jadi tingginya adalah 4 atau panjangnya 4 dikali dengan lebarnya. Lebarnya ini 6 dikurangi 3. Lebarnya 6 dikurangi 3. Jadi sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 joule. Maka usahanya adalah 0 tambah 12 kali 10 pangkat 5. Jadi usahanya 12 kali 10 pangkat 5 joule. Jadi untuk menghitung usaha dari grafik adalah luas di bawah grafik itu. Seperti luas WBC ini adalah luas persegi panjang, maksudnya di bawah grafik. Nah, maksudnya ini di bawah grafik BC ini. Jadi di bawah grafik ini daerahnya seperti ini. Yang di sini daerahnya ya. Daerahnya di sini jadi BC. Nah, luasnya adalah yang di bawah BC ini sampai bawah ini. Jadi luas persegi panjang. Itu untuk menghitung usaha dari grafik. Contoh berikutnya masih sama tentang grafik ya. Jadi grafik PV berikut ini menunjukkan proses pemanasan suatu gas ideal. Jadi grafiknya berbentuk segitiga. Nah, ini grafiknya berbentuk siklus. Jadi berapakah usaha yang dilakukan siklus ABCA? Jadi ABCA. Kita kerjakan seperti tadi yang diketahui dari grafik ini. Jadi diperoleh ini grafiknya. Dilihat dari tekanannya ini ya. Jadi P1-nya karena dimulai dari sini, jadi P1-nya 200. Jadi satuannya ini Newton per meter persegi. Kemudian P2-nya 400, satuannya Newton per meter persegi. Nah, kemudian V1-nya dari sini. V1-nya itu 600 cm kubik. Itu diubah menjadi meter kubik. Jadi makanya 6 kali 10 pangkat
min 4 meter kubik, dan V2 nya adalah 100, jadi diubah 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Yang ditanyakan adalah usaha. Jadi usaha WABCA. Jadi kalau untuk menghitung ini adalah dari satu-satu ya. Jadi WABCA ini terdiri dari sini. WAB tambah WBC ditambah WCA. Jadi makanya kita cari WAB dulu. WAB ini adalah luas trapesium, di mana luas trapesium itu yaitu luas trapesium di bawah grafik AB ini. Jadi grafiknya AB, ini grafik trapesium bentuknya ya. Jadi bentuknya trapesium di sini. Nah, jadi luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar dikalikan dengan lebarnya ini nih. Jadi sisi yang sejajarnya adalah ini, jadi 200 ditambah dengan ini sisi sejajar, jadi sisi sejajarnya ini dengan ini, jadi 200 tambah 4, jadi 200 tambah 4 dibagi 2, jadi setengah kali luas sisi sejajar, jadi 200 tambah 400 bagi 2, kemudian dikali dengan lebarnya ini, jadi lebarnya itu 600 ini adalah 6 kali 10 pangkat min 4, jadi 6 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 4, maka akan didapatkan ini jumlahnya 300, ini hasilnya adalah 5, hasil dari ini 5 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat min 2 atau 0,15 joule. Ini untuk WBA. Kemudian WBC, karena WBC ini volumenya tetap, maka usahanya adalah 0. Kemudian satu lagi adalah WCA. WCA ini grafiknya bergaris mendatar. Garis mendatar itu luas persegi panjang. Jadi persegi panjangnya dari sini saja. Jadi CA, kemudian ini 100 ya. Jadi misalnya panjangnya 200, jadi panjang ininya 200, kemudian dikali lebarnya ini, lebarnya adalah 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 6 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya adalah minus. Ini karena ini hasilnya minus, jadi minus 5 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya minus 10 kali 10 pangkat min 2. Maka usaha totalnya tinggal dijumlahkan. Jadi dijumlahkan hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 joule. Jadi untuk usaha totalnya ini adalah penjumlahan tadi WAB tambah WBC tambah WCA. Karena minus jadi 15 dikurangi 10, jadi 5 kali 10 pangkat min 2, jadi 0,05 joule. Tuh, kemudian yang selanjutnya tentang mesin Carnot. Jadi suatu mesin Carnot menerima 200 joule dari reservoir panas dan melepaskan 1750 joule pada reservoir dingin. Berapakah efisiensi mesin itu? Jadi yang diketahuinya ini panasnya ya. Jadi Q1-nya 2000 dan Q2-nya 1750. Ditanyakan adalah efisiensinya. Jadi langsung dimasukkan ke rumus efisiensi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Nah ini di sini perhatikan, jadi 1 dikurangi 1750 per 2000, jadi disamakan dulu penyebutnya 2000, maka satunya ini 2000 per 2000 jadinya, jadi 2000 dikurangi 1750 ya kali 100%, jadi sama dengan 250 per 2000 kali 100% sama dengan 12,5%, jadi efisiensinya adalah 12,5%. Contoh selanjutnya masih mesin Carnot. Jadi mesin Carnotnya memiliki efisiensi 40% menggunakan reservoir panas yang bersuhu 727. Efisiensinya 40%, jadi T1-nya diubah menjadi Kelvin sama dengan 1000 Kelvin. Yang ditanyakan berapa reservoir dinginnya. Jadi yang ditanyakan adalah T2-nya. Jadi pakai rumus efisiensi. Nah, ini efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi ini 40%, kemudian diubah. Jadi 40% ini 0,4 karena 40 per 100 jadi 0,4. Ini 100 per 100% ini
karena 100 per 100 jadi 1, kita nggak hitung, jadi diabaikan 100%-nya. Nah, ini 1000-nya dari sini. Jadi 1 ini adalah 1000 per 1000. Makanya 1000 dikurangi T2 per 1000. Jadi samakan penyebutnya. Kemudian 1000 dikali 0,4. 0,4 dikali 1000 sama dengan 400. Jadi ini 1000 min T2. Jadi maka T2-nya adalah, ini ditukar, T2-nya pindah ke sini jadi positif, dan 400 pindah ke sini jadi negatif. Jadi hasilnya adalah 600 Kelvin. 600 Kelvin ini kita ubah ke jadi derajat Celcius. Jadi T2-nya adalah 327 derajat Celcius. Contoh yang selanjutnya masih mesin Carnot. Nah, mesin Carnot ini menggunakan reservoir suhu tinggi 327 derajat Celcius, mempunyai efisiensi 60%. Nah, jika efisiensinya agar efisiensi mesin Carnot itu naik menjadi 80%, maka berapakah suhu tingginya? Dengan suhu rendahnya itu konstan. Jadi T2-nya konstan, berapa suhu tingginya? Jadi ini adalah T1-nya 600 Kelvin, jadi diubah dari Celcius ke Kelvin. Efisiensinya tadinya 60% akan diubah menjadi 80%. Jadi efisiensi aksennya sama dengan 80%. Nah, jadi T2-nya itu konstan. Jadi T2 itu sama dengan T2 aksen, jadi konstan. Yang ditanyakan adalah T1 aksen. Jadi T1 setelah kenaikan efisiensi ini. Nah, kita cari T2-nya dulu, karena T2-nya itu sama T2 aksen. Jadi kita cari dengan T2-nya dulu, dengan efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Jadi efisiensinya 60%, ini 100-nya kita abaikan, jadi 0,6. Nah, 600-nya disamakan penyebutnya, jadi 600 dikurangi T2 per 600. Maka didapatkan T2-nya adalah 240 Kelvin. Ini sama dengan T2 aksen. Jadi 240 Kelvin. Maka kita cari T1 aksennya. Sama seperti tadi rumusnya, jadi 0,8 sama dengan 1 min T2 aksen per T1 aksen. Ini T1 aksen kali 100%. Jadi T1 aksennya belum ada. Ini kita ubah jadi penyebutnya jadi T1 aksen. Jadi T1 aksen dikurangi 240 per T1 aksen. Nah, T1 aksennya dikalikan ke sini. Jadi 0,8 T1 aksen per T sama dengan T1 aksen min 240. Kita tukar 240-nya ke sini dan 0,8 T1 aksen ke sini. Jadi hasilnya 240 sama dengan 0,2 T1 aksen. Jadi T1 aksennya 240 0,2 dibagi 0,2 sama dengan 1200 Kelvin. Jadi hasil ini diubah menjadi derajat Celcius dikurangi 273 sama dengan 927 derajat Celcius. Ini derajat Celcius. Soal yang terakhir yaitu tentang nomor 8 ini mesin pendingin. Suatu mesin pendingin mempunyai koefisien performansi adalah 6,5. Jika suhu reservoir tingginya 27 derajat, maka berapakah suhu reservoir rendahnya? Jadi CP-nya ini 6,5. Kita CP 6,5. Jadi T1-nya 27 tambah 273 adalah 300 Kelvin di 27 derajat Celcius. Maka yang ditanyakan T2-nya, suhu rendahnya ya. Terus. Nah, jadi langsung dimasukkan ke sini. CP sama dengan T2 per T1 min T2. CP-nya 6,5, T2-nya belum kita cari, ini ada 300. Jadi 300 min T2. 300 min T2 ini dikali 6,5. Hasilnya adalah 1950 dikurangi 6,5 T2 sama dengan T2. Ini dipindah 6,5 T2-nya, jadi dijumlah T2 tambah 6,5 T2. Maka T2-nya dapat jadi 7,5 T2, jadi T2 sama dengan 1950 per 7,5 sama dengan 260 Kelvin. Jadi T2 adalah 260 Kelvin. Kita ubah T2 ini ke derajat Celcius, jadi dikurangi 273 sama dengan minus 13 derajat Celcius. Jadi T2-nya sama dengan minus 13 derajat Celcius.
Oke, demikian contoh soal termodinamika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.